Pengen kirim pesan lewat WA, kurang romantis. Pengen DM si dia di IG, rasanya kurang puitis. Pengen curhatin keluh kesah gua dan masalah gua, tapi siapa yang mau mendengarkan aku? BSTV Official YouTube Media Optimist Lifestyle Vlog and Gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semua ya, para subscribernya BSTV dimanapun kalian berada. Untuk kesempatan kali ini kembali seperti biasa, seperti kemarin dan seperti yang lalu, Zaki bakal coba untuk jadi teman baik buat kalian semuanya untuk di season kali ini. Dan tentunya terima kasih buat kalian semuanya yang sudah pada mendukung BSTV di setiap acaranya, di setiap videonya, di setiap kontennya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, sebelum kalian menyimak video lebih lanjut seperti itu ya. Oke. Kali ini Zaki sendiri, nggak ada teman yang nemenin karena kebetulan teman-teman lagi pada sibuk dan lagi ada tugas di luar. Jadi untuk di kesempatan kali ini Zaki bakal coba untuk nemenin kalian seorang diri, tapi nggak apa-apa, so what ya. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi tiduran, atau mungkin lagi bekerja atau aktivitas, ataupun kalian mungkin sekarang lagi bete, boring, atau lagi dapat masalah gitu, nggak ada salahnya buat kalian semuanya untuk stay tune di sini ya, bareng Zaki tentunya, oke? Karena di video kali ini saya bakal coba untuk membacakan beberapa pesan atau beberapa kritikan, masukan yang dilayangkan ke meja redaksinya BSTV kayak gitu ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di BSTV. Oke, balik lagi untuk di kesempatan kali ini tentunya. Terima kasih buat kalian semua yang tetap menunggu Zaki comeback ya. Oke, langsung aja deh, tanpa banyak bacot ya, kita langsung buka aja deh. Ini ada pesan atau insert atau inbox dari siapa? Kita bakal coba untuk membukanya. Ini yang pertama ya. Hai bro, namaku David. Aku cowok kedua dari 5 bersaudara. Saat ini usiaku 25 tahun bro. Sekolah aku hanya sampai SMP. Sempat mau diterusin ke SMK, tapi biaya yang tidak cukup membuat saya harus putus sekolah, hanya sampai kelas 3 SMP saja. Oke. Orang tuaku semasa aku sekolah mereka sudah bercerai. Ya, bisa dikatakan aku dari keluarga broken home. Oke, aku dari keluarga broken home. Saat ini aku sudah bekerja di bagian bengkel servis. 3 tahun aku bekerja. Oke, 3 tahun aku bekerja sebagai asisten montir dan 2 tahun diangkat jadi karyawan. Statusku saat ini sedang dalam masa bingung. Perempuan yang jadi pacarku tengah memaksaku untuk segera melamarnya dengan ancaman jika tidak dalam 1 bulan ini belum juga ambil keputusan, maka mau tidak mau hubungan kami yang sudah berjalan 5 tahun harus selesai. Bro, saya minta sarannya agar dapat menyelesaikan masalah ini. Terus terang, saya sangat mencintainya sepenuh hati, tapi di sisi lain saya pun belum siap segalanya untuk mengabulkan keinginannya. Sebelumnya makasih bro. Semoga BSTV makin sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat kamu. Siapa tadi namanya? David. Ya, David, terima kasih buat kamu. Pesan kamu sudah
Zaki bacain ya. Posisi kamu mungkin sekarang ini lagi dilema. Di sisi lain kamu mencintai pasangan kamu, mencintai perempuan kamu, mencintai kekasih kamu. Tapi apa mau dikata, ketika paksaan itu datang membuat kamu bingung, karena sementara ini dalam posisi mungkin kamu belum siap ya, belum siap 100% untuk melamarnya. Kalau saran Zaki, mending kamu turuti kemauannya. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 5 tahun itu bukan waktu yang satu kedipan mata gitu. Itu proses yang sangat lama kayak gitu. Kalau memang kamu sayang, kalau memang kamu cinta, kalau memang kamu merasa nyaman sama dia, why not? Nungguin apa lagi? Kalaupun memang dia nyuruh kamu untuk datang ke keluarganya untuk supaya bisa melamarnya, kenapa enggak? Datanglah ke orang tuanya dengan percaya diri, dengan tekad yang kuat, dan dengan serius yang pastinya, bahwa kamu itu memang benar-benar serius. Adapun masalah kendala biaya ataupun apa, hanya untuk tunangan saja mungkin gak bakalan habis 1 juta lah, untuk yang sesederhana mungkin kayak gitu. Tapi kalau seandainya untuk yang mewah, 1 juta mungkin gak akan cukup kayak gitu ya. Ini baru tahap melamar kayak gitu ya, apalagi nanti kalau seandainya tahap pernikahan kayak gitu. Makanya dari awal, dari sekarang, persiapan itu penting, persiapan itu perlu, dan persiapan itu harus ya. Kamu harus bersungguh-sungguh mengumpulkan uang buat kamu supaya bisa menggapai mimpi kamu dan keinginan kamu barengan pasangan kamu kayak gitu ya. Ketika dua sejoli sudah saling mantap, pasti akan ada jalan gitu, akan ada jalan terusannya gitu, nggak bakalan buntu, percaya deh ya. Jadi buat kamu David, turuti aja kemauan dan keinginannya mau kayak gimana. Kalau seandainya mau dilamar dianya, lamarlah kayak gitu ya. Kamu tinggal terbuka terus terang apa yang jadi kendala kamu kayak gitu ya. Soalnya kalau menurut gue sih 5 tahun itu nggak waktu yang nggak sebentar gitu. Pasti banyak banget yang kalian berdua lalui gitu. Apa iya hanya karena masalah perempuan kamu ingin minta serius, kamu harus mundur gitu. Ibarat kata kamu udah deket ke harta karun tapi kamu udah menyerah gitu ya. Cobalah ketika kata-kata menyerah atau perasaan menyerah kamu itu datang, cobalah untuk sekiranya berpikirnya, ya bentar lagi gue bakal nemuin harta karun gitu ya. Jadi kalau menurut Zaki sih itu aja kayak gitu ya. Turuti aja kemauannya kayak gitu. So pasti bakal ada jalan keluarnya lah. Gak mungkin gak ada jalan keluarnya. Soalnya ya lebar gitu, kalau kata orang Kuningan lebar gitu ya. Jadi David, buat kamu terima kasih yang sudah melayangkan curhatannya, inboxnya kayak gitu. Next. Jadi ya satu lagi David, buat kamu supaya tenang, ikhlas, sabar, dan terus berjuang, terus bekerja buat nyari perbekalan kamu nanti di masa depan kayak gitu bareng calon kamu itu ya. Selanjutnya ada Vina. Ini kisahku yang begitu rumit aku jalani. Tetapi di dalam suatu cerita kehidupan pasti akan selalu ada hikmahnya. Dahulu saat aku masih SMA, aku mengenal cowok yang menurut aku dia sempurna. Bagaimana tidak, dia cowok yang kalem, baik, perawakannya juga ganteng dan perhatian.
Lambat laun, aku mulai mengetahui tentang identitasnya. Mulai dari tempat tinggalnya, tempat dia sekolah, dan siapa orang tuanya. Bayangkan betapa senangnya aku mengetahui identitasnya. Pagi itu, saat aku mau berangkat sekolah, tidak aku sangka cowok itu ada di pinggir jalan. Sepertinya dia sedang menunggu bus. Biasalah, pada zaman itu belum banyak yang mempunyai sepeda motor. Hatiku yang dagdikduk tak karuan, seperti mau copot saat melihatnya. Dia sekolah di Betal, Nguntoro Nadi. Beda jalur dengan aku. Kalau aku arah Tirtomoyo. Tetapi tak disangka lagi, bus yang aku tumpangi berhenti di depannya untuk menunggu penumpang lain. Tidak lama kemudian ada seorang cewek naik ke bus yang aku tumpangi sekarang. Cewek itu adalah adik kelasku. Meskipun kami beda satu tingkat, tetapi kami begitu akrab berteman. Lalu aku cerita tentang cowok yang aku sukai itu. Dan ternyata adik kelasku ini punya nomor HP cowok yang aku suka itu. Melalui nomor HP yang aku minta dari adik kelasku itu, aku bisa berkomunikasi dengan cowok itu. Lama-lama aku nyaman dengan gurauan dan perhatiannya. Dan mungkin cowok itu juga penasaran dengan aku, hingga dia mencariku ke kampung tempat aku tinggal. Akhirnya kami bertemu, dan singkat cerita kita resmi pacaran waktu itu. Mungkin ini yang dinamakan cinta, pandangan pertama. Dan baru kali ini aku merasakannya. Hubungan ini kami jalani sampai bertahun-tahun. Lebih tepatnya mungkin sekitar 2 tahun. Hari itu terdengar desas-desus teman sahabat, bahkan tetangga aku yang menceritakan bahwa dia pacar aku, masih mempunyai pacar sebelum berpacaran denganku. Hatiku bagaikan tersambar petir, begitu sakit, bagai tersayat pisau. Perih sekali rasanya mendengar itu semua. Saking penasarannya aku berusaha mencari kebenaran itu sendiri. Tapi hatiku sudah terlanjur sayang dengan dia, dan tidak akan sanggup menerima kenyataan jika itu benar-benar nyata. Akhirnya aku berpikir, apa mungkin dia memang sudah punya pacar? Tapi kenapa dia tak jujur denganku waktu itu? Padahal aku tak mungkin akan mencintainya jika dia masih pacar orang. Hatiku terasa begitu dilema. Setiap hari Minggu, aku menyuruh dia untuk ke rumahku. Tetapi pasti selalu banyak alasan, dan dia ke rumahku 2 minggu sekali. Mungkin begitu jadwalnya. Ya, aku jadi makin curiga. Aku terus berusaha mencari tahu kebenarannya. Pada akhirnya aku mengetahui semua itu. Ternyata memang benar, dia sudah mempunyai pacar sebelum kenal denganku. Pacarnya itu satu kampung dengannya. Aku memberanikan diri untuk menemui cewek pacarku dan mencari tahu yang sebenarnya terjadi. Tidak disangka ternyata aku nomor 2. Sempat merasa disakiti dan menyesal. Tapi di sisi lain aku kagum dengan cewek itu. Cewek itu rela diduakan oleh cowoknya. Aku bertanya dalam hatiku, pantaskah aku menyayangi dan mencintai pacar orang? Sedangkan pacar pertamanya saja ikhlas, asal cowoknya bahagia. Setelah mengetahui semua itu, aku meminta pacarku untuk datang ke rumah dan menjelaskan atau memberi keputusan untukku. Ternyata dia memilih mempertahankan pacar pertamanya dan akan meninggalkanku. Dia memberi alasan mengapa dia memilih pacar pertamanya. Itu karena pacar pertamanya rela untuk diduakan asal cowoknya bahagia. Waktu itu aku langsung menangis di depannya. Sungguh air mata ini tak dapat kubendung. Orang yang aku sayang ternyata pacar orang lain. Tetapi aku harus bisa melupakannya. Aku tak berhak sedikit pun memilikinya lagi. Aku tak mau merusak hubungan orang lain. Aku harus rela. Karena kalau dia bahagia, aku pasti juga bisa bahagia.
aku termenung mengingat cewek yang menjadi pacar pertamanya. Dalam hati aku bertanya, mengapa cewek itu begitu rela mengorbankan perasaannya? Begitu besar rasa cinta cewek itu sampai mau mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan cowoknya. Hatinya begitu besar. Cintanya sungguh luar biasa. Dari cewek itu aku belajar, mungkin dengan melihatnya bahagia, aku juga bisa bahagia. Inilah kisah nyata yang aku alami, ternyata benar jika cinta tak harus memiliki. Dan kini dia telah bahagia sampai ke jenjang pernikahan dengan cewek itu. Aku pun juga bahagia dengan pilihan aku sekarang. Sakit hatiku kini telah diobati oleh seorang yang lebih baik dari dia. Cinta yang luar biasa dari cewek itu mengajarkanku untuk percaya dan setia. Pesan dariku untuk kalian yang pernah sakit hati atau tersakiti, berusaha untuk tenang dan sabar. Jangan langsung menyalahkan satu pihak saja, lalu tidak usah menyesali apa yang telah terjadi, karena memang itu bukan milikmu. Bangkit dan lihat indahnya dunia di luar sana. Aku yakin kalian pasti akan mendapatkan yang terbaik apapun itu. Semangat. Oke. Terima kasih cerpennya, ceritanya. Ini bukan cerita tapi kisah nyata dari Vina ya. Setidaknya Vina ini belajar untuk ikhlas ya, untuk bisa menerimakan apa yang dia alami kayak gitu, yang dia hadapi kayak gitu ya. So kalau menurut gue pribadi sih ya, posisi Vina ini adalah posisi yang sangat sulit untuk bisa diterima kayak gitu. Karena ketika dia merasa tidak diterima jadi yang kedua, di sisi lain dia justru udah merasa jadi nomor 2 gitu. Udah ada yang jadi nomor 1, tapi nomor 1 tersebut rela gitu untuk diduakan kayak gitu ya. Cinta memang tidak pernah memiliki kayak gitu. Dan ya, ketika kamu merasa kecewa dengan cinta kayak gitu, tatkala obat yang paling mujarab dan obat yang paling manjur itu dengan cinta lagi. Ketika kamu merasa cinta kamu itu, maksudnya ketika kamu merasa kamu disakiti cinta gitu, atau dikecewakan cinta, maka obatnya pakai cinta lagi seperti itu ya. Oke. Terima kasih buat Vina yang sudah kirim kisah cintanya kayak gitu. Buat kalian nih, jadi ingetin barangkali kalian pernah punya kisah atau kisah inspirasi, kisah sedih atau kisah bahagia, kisah horor apapun itu, kalian bisa ya untuk kirimin di meja redaksinya BSTV, dan pastinya Zaki bakal bacain cerita-cerita kalian kayak gitu. Ini part 1, nanti kita langsung next ke part 2 kayak gitu. So jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di YouTube BSTV Official, dan terus dukung BSTV untuk terus semangat bikin konten-konten broadcast story kayak gitu. Oke? Dari belakang share, Zaki yang thank you banget buat kalian semuanya. Deals per meals, bye bye, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BSTV Official YouTube, media optimis. Nyalakan TV dan tenggelamku di layar kaca. Lifestyle, vlog, and gaul. BSTV Official YouTube, media optimis.
lifestyle vlog and gaul.